Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dan kita akan bahas variabel. Nah, variabel ini bisa dibilang salah satu yang paling penting banget ya, bahkan penting pakai banget variabel ini. Karena kalau nggak ada variabel, nanti codingan kalian bakal bingung, bakal nggak bisa jalan. Nah, kita perlu variabel. Variabel itu simpelnya adalah mempersingkat sebuah codingan. Tuh, variabel. Nah, oke, ini adalah ini, dan lain-lainnya. Konfirmasi untuk kualifikasi. Nah, ini kemarin kita udah sempat bahas ya tentang algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Dan aku harap juga teman-teman juga udah paham ya kemarin. Yaitu, ini aku sembari review yang kemarin. Algoritma adalah urutan dari tindakan meraih suatu tujuan. Bahasa pemrograman ya, bahasa yang digunakan untuk komunikasi dengan komputer. Dan program adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Oke, kita review yang kemarin dulu biar masih inget ya. Kira-kira aturan apa sih kemarin? Ada tiga tuh, aturan bahasa pemrograman. Apa aja kira-kira? Boleh kasih tahu aku dong. Coba, ada yang masih ingat yang kemarin? Ada tiga. Kira-kira apa aja? Aturan-aturan ya, teman-teman. Ada yang bisa menjawab? Ainun, masih ingat nggak Ainun? Aturan apa aja? Kira-kira kemarin ada tiga. Ada yang bisa jawab? Hopol, Indria, ini Aldi ya. Aldi, Ajeng, Ainun, Zenet, Alfat, Arasha. Ada apa aja? Kemarin ada tiga. Itu aturannya harus pakai tanda apa tuh? Petik bisa. Apa? Kayak banyak pikiran, bu yang buat kayaknya. Oke, kemarin ada tiga aturan ya, teman-temannya. Jadi ada aturan awal, yang dimana Aturan perintah awal pertamanya adalah suatu program harus ditulis di awal baris. Ada aturan urutan, yang dimana mereka tuh dilaksanakan sesuai dengan urutan ya, dari satu sampai seterusnya, pokoknya satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Dan terakhir ada aturan ragam kode. Nah, ini yang kemarin huruf kecil, huruf besar, spasi, koma ya, itu harus diperhatikan. Dah, itu tiga aturan. Nah, terus ada yang namanya fungsi. Ada yang tahu nggak fungsi itu apa? fungsi. Betul, fungsi apa? Apa itu fungsi kira-kira? Kayak, ayo, kita kan sering dengar nih arti kata fungsi. Fungsi HP adalah fungsi meja buat apa? Nah, fungsi Untuk itu apa sih? fungsi adalah rincian apa? Ayo, ayo ada yang bisa jawab nggak fungsi itu? Kalian pasti selama hidup sering banget kan dengar kata fungsi itu. Apa itu fungsi? Print nggak? Print, bukan. Fungsi. Kira-kira apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi atau aturan yang menghubungkan setiap anggota dari suatu himpunan awal Ya, terus yang ke tepat satu anggota di himpunan tujuan. nyontek Google ya? Iyalah, susah banget jadi nyontek aku. Ya, fungsi itu simpel gini. Ya kayak contoh gini, fungsi meja. Berarti fungsi itu adalah kegunaan. Benar nggak? Benar kan? Simpelnya kan fungsi itu kegunaan. Fungsi meja berarti buat apa kegunaannya? Terus fungsi bangku kegunaannya buat apa? Jadi, tapi kalau di dalam bahasa pemrograman,
Fungsi itu adalah suatu algoritma yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Nah, nama unik ini bebas namanya. Misalkan contoh, fungsi meja. Nah, meja itu nama yang unik gitu. Oke. Nah, di dalam fungsi itu terdapat algoritma. Oke, jadi kayak meja itu adalah nama yang unik sebagai fungsi. Nah, di dalam mejanya itu ada algoritma gitu. Urutannya buat apa nih meja? Buat dipasangin kaki lah, pasangin atasnya lah, kaki-kakinya lah. Nah, itu algoritma. Gitu ya. Jadi basicnya adalah fungsi ini adalah kegunaan nantinya. Kegunaan untuk suatu program gitu. Nah, print. Nah, kalau print kemarin kita udah kayaknya udah hatam ya print ya. Print itu fungsi untuk mencetak ya. Jadi print itu juga termasuk fungsi, teman-teman. Biasanya gini, fungsi itu punya dari Python-nya sendiri atau bahasa pemrograman sendiri dengan kayak gini bentuknya. Jadi print dalam kurung tutup kurung itu fungsi. Itu udah banyak banget fungsi ya. Ini baru satu aja yang kita sempat bahas. Nanti ke depannya akan ada banyak banget fungsi gitu. Nah, ini fungsi kalau print itu kan fungsi yang udah ada dari lahir lah ibaratnya. Dari lahir punyanya si Python asli. Nah, kalau fungsi kita bikin sendiri misalkan gini, meja. Meja dalam kurung. Nah, ini namanya adalah fungsi gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail fungsi deh, biar kalian ada gambaran. Pada dasarnya simpelnya fungsi itu adalah kegunaan gitu. Yang akan bisa kita panggil-panggil. Oke, nah parameter. Mana saja yang bisa dicetak print? Apa tuh parameter? Kayaknya banyak banget ya istilah-istilah ya. Parameter itu adalah isi dari fungsi. Nah, ini, jadi kalau aku nanya ke kalian ya, isikan parameter. Nah, parameter itu isinya. Misalkan print, dalamnya apa? Nah, ini yang disebut parameter. 2 kali 7 parameter ya. Ini parameter. Jadi kalau mister nanti nanya, kalian jangan bingung. Coba itu printnya dimasukin dulu parameternya. Hah, parameter apa tuh? Gitu kan. Parameter tuh isi. Ini namanya parameter. Tuh. Ini parameter tuh namanya ya. Isinya parameter. Nah, aku mau tanya nih sama kalian. Ini adalah operasi aritmatika. Operator aritmatika. Kok operasi sih? Operator aritmatika. Ini udah tahu ya, kalau 2 bintang 7 artinya apa? Ya, Kali. Aldi? 2 kali 7. Ya, itu apa? 2 kali 7. Nah, kalau yang ini nih baru nih. 136/10. Apa itu artinya? Dibagi gak Kalau bagi yang ini, tanda bagi. Kalau persen, tanda apa tuh kalau persen? persennya? Ya, persen ini artinya apa sih? Ini bukan persentase ya. Kalau di pemrograman itu bukan persentase. Artinya sisa nggak Kak? Sisa. Ya, betul. Hopol. Artinya adalah sisa bagi. Jadi 136 dibagi 10, sisa baginya berapa tuh? Nah, gitu ya. Nih, ini harus kalian pahamin teman-teman. Karena beberapa soal itu punya ini, operasi aritmatika. Ya, basicnya mungkin kalian paham ya. Perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, pembagian juga kemarin ada 2 versi tuh. Ada yang garis miring satu, sama ada garis miringnya ada 2. Bedanya apa sih kalau pembagian? Garis miring satu sama garis miring 2. Ada yang tahu perbedaannya? Ayo, garis miring satu sama garis miring 2. Perbedaannya apa sih? Kalau garis miring satu itu hasil akhirnya bentuknya desimal. Kalau garis miring 2 hasil akhirnya bilangan bulat. Oke, itu bedanya. Bilangan bulat kita tahu ya. Ya bilangan bulat kayak 26 itu kan bilangan bulat ya bilangan pasti. Kalau koma itu kan desimal. Itu juga beda-bedanya itu. Kalau pembagian satu slash atau satu strip
sama 2 strip. Kalau 1 strip itu belakangnya ada koma atau desimal jadinya. Kalau 2 strip itu nanti dia akan bilangan bulat bentuknya. Nah, sisa bagi juga sama ya. 136 dibagi 10. Jadi 136 dibagi 10. Hasilnya berapa teman-teman? Ayo, 136 bagi 10. 106 Guys, bagi 10. iya 136 bagi 10. Innalillahi. 136 dibagi 10. Nolnya kan 1, pindah ke belakang, pindah ke depan. Jadi 6. 13,6. Nah, 6-nya ini adalah sisa bagi. Sisa baginya adalah 6. Gitu maksudnya, paham? Gitu. Jadi Gitu. kalau ngelihat 136% 10, artinya gimana tuh? Artinya ya 136 dibagi 10. Hasilnya adalah 13,6. Nah, yang dilihat adalah sisa baginya, yaitu adalah 6. Tuh, paham ya? Paham. Paham. Coba aku tanya lagi nih. Misalkan berapa ya kira-kira yang ada sisa bagi ya? Coba kalau 10 sisa bagi dari 3 hasilnya berapa? Nah, 10 sisa bagi 3, 10% 3 berapa hasilnya? Sisa baginya. 10 Persen 3. Satu. persen 3. Salah. Nah, oke, Ajeng. 3,3. Berarti kalau 3,3 hasil baginya berapa? Berapa? Ti- 3,3. Itu udah dikasih 3. tahu tuh sama Ajeng tuh. Iya, betul. 3. Paham ya? Yes. Jadi 10 dibagi 3 hasilnya kan 0, 0 lagi. Hasilnya adalah 3,33. 3,333 terus lah 3,333 terus. Nah, sisa baginya adalah 3. Bisa 3, bisa 33 atau mau dibuletin ke 3 doang bisa. Kenapa bisa dibuletin ke 3? Karena kan komanya kan 33. 33 itu kan di bawah 5 itu kan pembulatan ke bawah ya. Jadi bisa jadi 3 gitu. Dan gitu aja sih teman-teman untuk persentase ya. Jadi persentase itu di dalam pemrograman itu nggak ditulis kayak gini. Kalau ini artinya sisa bagi. Persentase ya tetap ditulisnya ya bentuknya desimal gitu. 0,001 kayak gitu. 0,1 itu bentuknya desimal. Gitu. Karena komputer nggak bisa baca persentase pakai simbol kayak gini. Nah, kalau urutan operasi udah pada paham belum? Harusnya udah pada paham ya. Kalian yang udah belajar kan? Kayak misalkan Ya. kalau pakai dalam kurung berarti dalam kurung duluan yang dikerjakan ya kan? Ya. Baru ini. Ini udah paham ya? Ada yang masih belum paham yang urutan operasi kayak gini? Berarti kalau perkalian ada penjumlahan siapa dulu yang dikerjain? Penjumlahan kali. Ya, ada penjumlahan nih. Penjumlahan sama perkalian siapa yang dikerjain duluan? Kali. Kali dulu ya. Kalau ada perkalian ada pembagian siapa dulu yang dikerjain? Kali. Kali. Oke, berarti udah paham ya? Ya. Karena aku nggak mungkin jelasin ini detail lagi sih. Ya gitu lah. Kalau ada tanda kurung berarti yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan baru di luar kurungnya. Kayak gitu. Oke, kita langsung ngomongin variabel deh. Nah, jadi variabel ini sebenarnya gampangnya gini. Variabel itu adalah tempat penyimpanan. Oke. Contoh gini, kita punya X. X sama dengan 5. Artinya, X ini adalah variabel yang dimana menyimpan nilai 5. Nah, 5-nya ini namanya adalah value. Oke, namanya value. Jadi, apapun itu, asalkan disimpan, namanya variabel. Contoh ada variabel nama. Nama sama dengan alif. Maka variabel nama ini punya nilai atau mempunyai value namanya alif. Nah, contoh lagi. Misalkan di sini ada X sama dengan 3. Ada soal di mana X
ditambah 2. Kira-kira hasilnya berapa, teman-teman? Hmm? X-nya 3. X tambah 2 berapa hasilnya? 5. Oke, betul aja. Hasilnya 5. Jadi X itulah tempat penyimpanan. Kan. Gitu. Paham ya? Ya, kayak satu lagi. X-nya misalkan alif. Terus ada Y, misalkan Y-nya 2. Terus kalau X, ini Y-nya ya. X ditambah Y sama dengan berapa? Eh, Ya, bisa 2 alif, bisa alif 2. Karena X 2. itu adalah alif, Y-nya itu adalah 2. Jadi kalau dijumlahkan bisa 2 alif atau alif 2. Kayak gitu. Tapi biasanya sih penomoran selalu di depan. Gitu. Itu kalau di matematika. Sama persis lah ibaratnya ya kalau di Python juga. Nah, ini ya, seperti ini ya. Jadi bisa kita masukkan jadi kayak gini teman-teman. Kalau kita masuk ke codingannya. Kita punya variabel namanya hours, dan ada minutes. Nilainya 642. Di print, menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna internet menghabiskan, koma, masukin variabelnya. Oke, hours. Berarti ini adalah 6. Ini udah ketemu nih, ini 6. Jam, minute. Berarti ini masuk 42. Itu kalau diimplementasikan ke dalam codingan. Gitu, teman-teman ya. Kira-kira sampai di sini udah mulai paham belum tentang variabel? Ada pertanyaan nggak kira-kira dari teman-teman semua? Ainun ada pertanyaan nggak? Kok kayaknya nggak ada ya? Oke. Oke, kalau nggak ada, ya seperti itu ya. Nah, tentang variabel. Jadi gini, variabel itu nggak boleh pakai spasi. Itu satu hal yang harus kalian tahu. Jadi nggak boleh yang namanya gini, nama saya. Ini salah ya. Ini salah. Nggak boleh pakai spasi. Kalau pengen kayak gini, nama saya, pakainya underscore kayak gini. Tuh. oh, tahu tahu. Ini nama underscore saya. Gitu. Atau bisa juga yang kedua, N-nya besar, nama, S-nya besar, saya. Nah, ini benar. Jadi dilarang memakai spasi. Dan usahakan ketika kalian menamakan variabel itu harus apa ya? Jangan rumit lah. Jangan cuman kalian doang yang tahu karena nanti kalau kalian jadi programmer itu kan kerjanya kan bukan cuma sendiri, tapi ada timnya. Contohnya kalau kalian kerjanya bertim terus variabelnya asal-asalan namanya, ya orang lain bingung, ini apa gitu kan. Seperti itu. Jadi penulisan dilarang keras menggunakan spasi. Apalagi nih kira-kira ya? Oh iya, variabel juga nggak boleh panjang-panjang ya guys. Nih, jangan kayak gini nih. Banyaknya murid di sekolah ini kan banyak ya. Kalian singkat aja kayak gini, banyak murid. Gitu, karena biar lebih, kan variabel itu kan buat efektif kan. Kalau panjang kan nggak efektif jadinya. Gitu. Terus lanjut lagi, tipe data. Nah, kemarin sempat aku udah bahas, jadi tipe data yang sering dipakai itu ada 3. Ada bilangan bulat, desimal, dan ada string. Apa ini kita bahas? Ya, aku ulas lagi. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari berapa sampai berapa sih teman-teman? Ada yang tahu? Bilangan bulat. Ya, Bilangan bulat dari berapa sampai berapa? bilangan bulat. Dari berapa sampai berapa? Ya, Lupa dari lagi. angka Astagfirullah. Bilangan bulat dari angka 0 sampai 9. 9. Ya, Ah, ya, ingat-ingat nih. 0 sampai 9 guys. Nah, kalau desimal itu udah pasti koma-komaan ya. Koma-komaan. mm-mm. Kalau di dalam komputer itu pakai titik. Misalkan 2,5 berarti 2,5 kayak gitu.
Itu namanya adalah INT. Untuk bilangan bulat namanya adalah INT atau integer. Kalau yang desimal namanya adalah float atau floating. Ya, nih, infloat. Ini wajib kalian pahamin. Kenapa? Nanti ketika kalian kuliah masuk IT, itu akan kepake di database. Hmm. Kenapa kakak tahu? Ya kakak tahu lah. INT, float, dan str. Str itu adalah string. Jadi kalau string itu pakai tanda petik ya. Nah, kalau string itu bebas. Mau pakai simbol ke, mau pakai abjad ke, mau pakai angka ke, atau popan itu pokoknya asalkan dia di dalam petik, dia bisa digunakan gitu ya. Kecuali kalau nggak pakai tanda petik, misalkan A, B nggak pakai tanda petik nih itu salah. Kalau string harus pakai tanda petik. Itu aja sih bedanya. Apa lagi yang kita bahas? Nah, ini ada variabel numerik. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi, dalam dunia pemrograman itu kita ada yang namanya kalkulasi. Kalkulasi itu diambil dari kata kalkulator ya. Kalkulator tahu kan? Hmm. Kalkulator itu kan perhitungan. Jadi bahasa asing itu kalkulasi atau perhitungan. Contoh, kita punya variabel namanya gaji harian. Gaji harian adalah 1.000. Hari sambungan 22. Nah, kita masukin ke dalam sistem operasi. Gaji harian dikali hari. Berapakah hasilnya? Print total. Totalnya berapa kira-kira? Hmm. 1.000 kali 22. Jadi 22. Oh, dua puluh Astagfirullah. dua ribu. Ya, 22.000 ya. Gitu caranya. Nah, kenapa harus ada Oh, print total? Total itu kan diambil dari kata sini, dari variabel total. Print artinya mencetak. Jadi hasil 22.000 ini nanti akan dicetak sama Python-nya. Akan dibaca 22.000. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nih, kesimpulannya. Variabel adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Kayak tadi, tempat penampungan tuh, variabel. Ada operator assignment. Operator assignment itu tadi, ya, ada plus, kurang, bagi, sisa bagi. Data di belakang variabel bisa bertipe berbeda. Ada yang tipenya string, ada tipenya integer, dan ada tipenya float. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? tidak. Mana ya? Oke, biar paham, coba kita kerjakan deh kalau gitu. Kerjakan soal. Aku udah ngerjain deh. Nanti kalian nyontek lagi. Aku mau Nah, kita nyontek. kita kerjakan soal dulu yang nomor 2. Nomor 2. Lesson 2. Nomor 3 nih. Yang Balik aja. perusahaan travel. Dia ada banyak banget, guys. Kayaknya kita bakal jadi panjang banget nih. Yuk, dibuka dulu nomor 3 ya, variabel perusahaan travel. Nanti tampilannya akan seperti ini, guys. Gimana? Teman-teman udah dibuka semua? Udah. Bo- Boleh dibuka dulu? Yang perusahaan travel, Kak. Ya, betul. Yang perusahaan travel. Perhitungan. Ya, ini aku kirimin lagi ke kalian. Udah. Nah, Satu pernyataan yang benar tentang variabel. oke, jadi dibuka dulu. Udah ya, teman-teman ya. Ada yang belum buka? Yang nomor 3. Sudah? Sudah ya. Oke. Oke. Kita coba bahas, teman-teman, kalau udah dibuka. Catat pernyataan yang benar tentang variabel. Bisa terdapat lebih dari satu jawaban, katanya. Menurut kalian, pernyataan yang benar dari variabel itu nomor apa aja? Untuk Variabel bisa menyimpan angka maupun string. variabel bisa menyimpan angka maupun string. Oke, betul. Variabel Terus, adalah data yang memiliki namanya sendiri.
Oke, variabel adalah data yang memiliki nama sendiri. Betul. Ada lagi? Bisa ada beberapa Bisa ada beberapa variabel variabel berbeda yang berbeda memiliki yang nilai memiliki sama nilai dalam satu dalam satu. program. Ada apa itu? Bisa beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama atau satu program. Oke, apakah sudah benar? Benar. Coba ya, kita coba lihat kira-kira Nah, benar atau tidak. Nah, kalau underscore yang ini kita harus kenapa salah nih? perhatikan. Untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Kenapa tuh kira-kira? Ayo, ada alasannya nggak? Ini benar ya, Mas, jawaban udah kalian tuh. Mas kerja. Nah, kalau yang pertama itu untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original itu salah, ya. Karena variabel itu kan sifatnya kan bebas, bisa apa aja, ya. Nggak harus nama original. Nama original juga apa gitu kan? Nggak paham juga kan? Nah, lanjut lagi teman-teman kalau sudah benar ya, di jawabannya ada tiga. Nih, nah ada tiga ini jawabannya. Kalau sudah teman-teman boleh lanjut. Nah, kalian boleh seperti biasa kalian ketik-ketik dulu, teman-teman silahkan. Nanti aku tungguin ada di nomor, nah nomor 4. Nah, teman-teman boleh silakan ketik-ketik dulu aja untuk nomor 2 dan nomor 3 ya. Sembari kakak cek yang sudah siapa aja yang udah. Ah, Ayo diketik dulu, gampang lah ngetik-ngetik doang. iya ngetik emang gampang. Oh, udah di nomor 4. Aldi, wah keren. Ini aku suka nih Aldi nih. Walaupun masih kelas 4 ya apa dia? Tapi udah cepat. Bagus, bagus, Berapa? bagus. Aldi itu Hah? kepo. Hmm? Kamu kepo. Kepo kau. Oke. Nah, udah di nomor 4 semuanya. Baru, Saya sudah di nomor 5. wow, keren Handaru. Kamu cepat banget ya. Bagus, bagus, bagus. Bismillah. Oke, nah di nomor 4 kalau kalau udah semuanya belum? Aku lihat dulu. Belum ada ya? Masih nomor 3 ya? Nomor 3, nomor 3. Udah aku tungguin deh. Ayo Ainun, lama nih Ainun ngetiknya. Sabar, tanganku pegel-pegel. Ya Allah, ngetik dikit doang, pegel. Ya, aku tunggu sampai Bukan nomor 4 ya. pegel sih. Nah, aku tikin aja. Kamu nggak kangen sama Alfian? Hah? Kangen nggak sama Alfian? Aduh, stop. Nah, Stop deh, Kak. Stop. Sangat jahat banget sih. aku jahat, kenapa jahat? Nomor 4 nih maksudnya gimana? Tadi dulu, yang ada nomor 4 belum? Oh, udah ya? Oke, oke, oke. Nomor 4. Nah, kita play dulu guys. Kita tes dulu. Oh, ternyata Bad bad input. input di nomor 6. Kira-kira dari nomor 6 ini apa yang salah sih? Mana? Nomor 6, baris ke-6 tuh. Apa yang salah? Ada yang tahu nggak? Coba, mata kalian harus jeli deh. Apa ini yang salah? Ada Petiknya, yang tahu? petiknya salah, petiknya salah. Tik ya. Petiknya salah, pinter, Hanaru. Betul. Lihat, petik satu, ini petik dua, bener nggak? Salah ya? Iya, ya. Jadi kalau depannya petik satu, belakangnya harus petik satu. Gitu. Kita play coba. Oh, sama satu lagi. Ini ada titik koma ya? Mana? Ada titik Iya, koma. Nah, di sini dia mintanya adalah titik dua. Makanya dua. kita hapus titik komanya. Kita pindahin ke dalam stringnya. Kasih titik dua. Gitu. Sekarang sama. Kita play coba. Oke, udah Titik bener dua. nih. Ya, titik dua. Tuh, Itu titik dua aja. seperti ini. Enon. Oh, Ya, lagi ada lagi, sabar. Terus di sini kalau kita play udah bener tuh tadi baris ke-6.
Nah, ada error lagi nih, baris pertama. Katanya nama Smith itu nggak ada. Kenapa tuh kira-kira? Nama Smith. Nama Smith nggak ada. Kenapa tuh kira-kira? Ada yang bisa jawab? Nomor satu, Ntar, baris pertama. nama Smith. Kenapa nama Smith-nya nggak kedetek? Kenapa tuh kira-kira? Nama Ada yang bisa jawab nggak? keluarga Nggak ada tanda petik. karena Betul, Ini gak ada Ajeng. tanda apa apa petik yang dua itu loh, petik yang dua itu. Betul ya, Ajeng Handaru. Betul. Karena dia adalah teks. Teks itu harus string. Nah, harus kasih tanda petik seperti ini. Coba kita play lagi. Nama orang nggak ada. Kenapa tuh kira-kira? Mungkin soalnya harga, apa soal ya, mungkin Hah? tuh angka sebenarnya mungkin, atau Ayo coba lebih Itu detail itu lagi. kurang lengkap. Apanya tuh yang nggak lengkap, Jam? Harusnya apa? Orang harusnya ada banyak titik bawah orang. Betul, Ajeng, hmm, pinter. Bener ya, orangnya ini belum lengkap. Sementara di atasnya sini dia punya variabel banyak orang. Nah, tambahin banyak underscore orang. Coba kita play. Nah, ada yang salah tuh. 6 harga. Harga nggak ada. iya Kira-kira harga apa nggak. tuh? Harusnya harga Karena kurang harus ada Karena harga kurang paket. harga tiket. harga tiket. Tiket kaki Ya, paket sih. harga tiket. Masa paket? Astagfirullah masih Di kecil sini gitu. paket. Oke. Nah, di sini udah bener nih. Ketika kita play udah nggak ada error. Tapi di soalnya dia minta pemandunya Smith. Nah, di sini nggak ada Smith-nya. Kenapa tuh kira-kira? Hah? Oh, Iya, soalnya di soal namanya belum dikasih tahu, apa namanya belum ditulis. betul. Taruhnya di mana tuh? Baris ke berapa? Baris kelima. Baris kelima. Pinter di sini ya. Jadi di belakang sini setelah koma kasih spasi, baru kalian ketikin nama keluarga berarti ya. Nama keluarga. Udah deh. Oh, Coba kita play. saya tulis nama Smith. Apa Oh, saya tulis salah. Smith di situ? Nama keluarga kan nama keluarga itu punyanya si Smith kan? Tuh, ya kan? Ya, ya. Iya, variabelnya kan ini. Nah, ini udah bener. Tuh, di checklist betul. Gimana, teman-teman? Udah mulai paham kira-kira? Ada yang masih belum paham? Boleh kasih tahu, Mister? Yes. Aldi, Rasya, Zenet, Alfat, paham? Yang nomor 4 kayak gimana? Paham. Nih, nomor 4 kayak gini nih. Rasya. Oke, aku ulangin lagi, Rasya ya. Aku refresh. Jadi awalnya kan kayak gini. Nah, ketika aku play, nomor 6 ini bad input. Kenapa? Karena titik petiknya itu harusnya petik satu. Di depannya petik satu, belakangnya adalah petik satu. Ini kita ganti petik satu. Oh. Nah, terus yang masalah selanjutnya adalah Hah? di soal harga paket titik dua tuh, titik dua. Di sini nggak ada titik dua, ya kan? Makanya titik komanya kita hapus, kita masukin ke dalam petik. Nah, kasih titik dua. Sekarang sama kan? Titik dua, titik dua. Kalau di play lagi, nama Smith-nya nggak ada. Kenapa? Karena si Smith-nya ini nggak pakai petik. Kita kasih petik dulu. Kenapa harus pakai petik? Karena dia adalah string. Nah, dia perlu pakai petik. Oke. Udah nih, selesai masalahnya. Eh, ada lagi. Baris keempat, nama orangnya nggak ada. Tuh. Kenapa? Karena variabel yang di atas adalah banyak orang. Sementara di sini orang doang. Makanya harus disamakan. Banyak orang.
Banyak orang udah bener. Di play lagi. Eh, ada lagi tuh yang salah. Yang salah. Nah, harganya nggak ada. Tidak kedetek. Karena apa? Karena ini adalah harga tiket. Sementara ini harga doang. Makanya kita tambahkan harga tiket. Kalau sudah, kita play. Nah, ketika kita udah play, dia udah bisa. Tapi di soalnya kan dia minta pemandunya Smith. Sementara di sini dia kosong. Kita masukin dulu variabelnya. Smith siapa variabelnya? Adalah nama keluarga. Keluarga. Ya, kita masukin di baris kelima nih. Setelah koma, kasih spasi, baru ketikin nama keluarga. Gitu. Jadi otomatis nama keluarga yang ini adalah si Smith karena dipanggil tuh. Tuh kan dipanggil, udah di checklist. Misalnya Nah, nomor 5 gimana? Yang untuk apa lainnya ke 6-nya? nomor 5 ya. Oke. Sebentar. Ini udah berhasil ya total. Nah, gitu ya Rasya ya. Gimana Rasya? Apa masih bingung? Saya salah buka soal. Saya buka soal yang mana? Nomor 1, ternyata baru Oh, buka kamu yang yang ini ya, yang tugas iya, tambahan ya? Walah, pantesan. salah salah. Oh ya udah, kerja dulu, kerja dulu. Oke, oke ya. Aldi, kenapa Aldi? Coba kita lihat punya Aldi ya. Nah, Aldi, perhatikan lagi di sini Aldi. Ini nggak usah pakai tanda kurung Aldi. Salah ya. Ini jangan pakai tanda kurung Aldi. Salah ya. Ini juga salah nih. 24 nggak usah pakai ini. Ini salah. Nggak usah pakai petik, nggak usah pakai tanda kurung. Ini udah benar. Nah, ini nggak usah pakai paket lagi. Ini total aja total. Ini salah nih. Ini total aja tetap total. Nah, ini kasih spasi Aldi. Komanya kasih spasi. Ini juga kasih spasi. Petiknya ini hapus. Gitu. Banyak yang salah soalnya. Coba, apa mau di share screen? Boleh kalau mau share screen silakan. Kakak bantuin. Sini, di share screen aja, Aldi. Kakak bantuin. Oke. Nah, itu udah benar tuh. Nah, Smith-nya tambahin petik, Aldi. Smith-nya aja tambahin petik. Nah, petik satu. Oke. Lagi, belakangnya belum. Nah, coba play. Checklist coba. Bisa nggak di checklist? Oke. Ntar dulu, ada yang salah nggak? Kira-kira. Bentar deh. Nama keluarga Smith. 24. Harga tiketnya 245. Total banyak. Oh alah, ini tadi apa? Tadi deh. Aku salah lihat. Ini punya siapa ya? Lalu 2450. Nah, ini nolnya kurang nih. Tiketnya 2450 tadi. Nah, coba. Nggak bisa juga. 24 24580. Ini biasanya oh, S-nya nih. S-nya huruf besar, Smith-nya. Nah, oke, coba. Loh, tadi dulu deh. Kayaknya ada yang oh, ini nih hapus satu. Nah, ya, hapus satu di dalam petik. Di dalam petik, di dalamnya dalam petik sini. Dalam petik itu di luar, di dalam petik sini nih. Nah, ya. Nah, dalam petik. Nah, ada hapus satu. Nah, dah, coba play. Nah, astaga tuh harus teliti banget tuh. Oke, Aldi ya. Oke, lanjut nomor 5.
Nah, nomor 5 sama kayak tadi tuh. Nanya dulu. Apa tuh, Rasya, boleh? Nomor satu jawabannya apa? Saya gagal terus. Oh, oke, nomor satu, nomor satu. Nah, ini nomor satu. Baik. Oke, tunggu sebentar. Oke, Rasya. Kita sampai jam berapa sih? Oh, jam 9 ya? Bisa kadang suka lupa loh. Kok kita sampai jam 9 sih? Setengah 9 ya? Lupa. Set. Ainun makan ya? Set. Lapar. Udah, Rasya. Udah belum? Udah. Oke. Oke, aku lanjut dulu ke ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, lanjut lagi yang ini. Ini sama kayak tadi caranya, guys. Kan play dulu. Tuh, ternyata baris ketiga. Nah, baris ketiga kira-kira salahnya apa tuh? Ada yang tahu? Baris ketiga? Ada Harus spasi di depan. Iya, spasinya nih. Betul, spasi depan. Nah, ini udah mulai ngerti nih, Pak. Bagus. Terus apa total? Kenapa tuh total salah tuh? Katanya total is not defined. Total nggak ada. Di nomor 5-nya harusnya ada total Oke, di awal. bener. Ajeng. Di nomor 5 kasih total. Total berarti spasi Sama dengan sama dengan spasi. Nah, udah selesai. Pinter ya. Berarti udah mulai paham ya. Nah, gitu dong. Keren. Ini apa nih? Ada yang chat. Nomor 5 sudah. Oke, mantap Aldi. Ya, ini masih gampang ya, belum ada hitung-hitungan, guys. Nah, sekarang nomor 6. Kita play dulu. Nah, kira-kira nomor 6 kenapa tuh? Ayo. Alif, Yuk, Ainan, kenapa? nomor 5 aku belum selesai. Astagfirullahaladzim. Nih, nomor 5 tuh. Tadi cuma nambahin ini doang. Tadi spasinya kan salah tuh, Hmm. ya kan? Sama tambahin total di sini. Total sama dengan. Oh, Eh, oke. total sama dengan. Nah, itu Bentar aja lihat kok. dulu. Hmm. Uh, Udah, Ainun. Udah belum? hmm. Kalau belum, di foto aja, di foto. Nanti di Nomor 6 salah. nomor 6 apa nomor 5? 6. Lah, apa yang salah nomor 6? Coba aku lihat punya Ainun dulu. Bentar. Bentar. Ainun. Ya, nggak bisa lagi. Share screen deh, Ainun. Share screen. Nih, titik koma diganti koma. Titik koma diganti Dihapus, koma. diganti koma. Nah, spasi. Nah, totalnya sini tambahin titik dua. Total titik dua. Totalnya. Ya, total titik dua. Nah, coba checklist. Oke. Nah, sini 20.000. Udah ya, lanjut lagi ya. Lanjut yang ini. Nomor 6. Kak, mau tanya nomor berapa ini? Nomor Apa tuh, Rasya? 4. Nomor 4. Oke, Rasya. Nah, ya ini tadi gini, Rasya. Pertama, ini kan ada tanda petik ya. Petik dua, itu berarti kan petik satu kan. Nah, dikasih titik komanya dihapus. Titik koma dihapus. Terus kamu tambahin titik dua di dalam paketnya tuh. Nah,
ini yang di dalam nomor 5 itu koma spasi kasih nama keluarga gitu. Terus yang harga nih sama orang yang nomor 4 kamu tinggal tambahin aja banyak orang dikali sama harga tiket. Nah, dan terakhir nomor 1 nanti dikasih string. Nih, dikasih string. Itu doa dari mama. Nah, dah kayak gini, Rasya. Kayak gitu ya, Rasya ya. Ya, Oke, ini kalau bingung aku kirimin di chat ya. Rasya. Cepetnya. Oke, lanjut lagi nomor 6 tadi ya. Ya, Nomor 6 ada yang udah selesai. Aduh, suara sampai habis nih. Aku seharian ngajar soal. Oh, masih banyak yang salah semua. Oke, aku bantu deh. Nomor 6 kalian baca dulu guys. Pertama-tama lihat dulu soalnya dulu deh. Hasil outputnya adalah ini. Harga dari asuransi keluarga, ya kan? Nah, berarti di bawahnya sini, kalian tambahin dulu print. Print, tulis tuh. Harga dari asuransi keluarga. gitu aja. Titik, titik dua, kasih koma, spasi. Nah, ini angkanya harus 15.927 ya. Oke. Nah, 925 19 15.9257. Ya, pokoknya sembilan hasil dua lah. tujuh 15.927 itu adalah total. Nah, Ya. total yang ini kan. Oke, kita baca dulu deh. Keluarga 3 orang menghubungi perusahaan travel. Keluarga 3 orang. Oke. Ada bagasi 890 dan lain-lain lain-lain. Yang ditanya adalah hitung total harga jasa. Hitung total. Total. Berarti kita jumlahkan dulu nih. Nah, ini semuanya kita jumlahkan. Nih. Ini kita jumlahkan dulu semuanya. Baru nanti kita kalikan sama 3 orang. Bener nggak? Bener kan? Karena ditanya adalah hitunglah harga total jasa. Susah. Ya, Susah. kenapa Iden? Enggak, Kak. Oh, oke, lanjut lagi. Jadi total dalam kurung, nah tambahin semuanya. Berarti 890 ditambah 875 ditambah 1345 ditambah 2199. Ini adalah total dari harga jasa. Nah, pertanyaannya, dia jasanya ada 3 orang. Berarti nanti dikali 3 orang. Orang itu apa? Nih, variabel orang. Dikali orang. Sorry, 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 sorry. Salah, salah, salah. Kita nggak usah pakai ini ya. Kan kita ada ininya ya. Ada variabel ya. Lupa aku. Sorry, sorry, sorry. Kita kan pakai variabel. Jadi ya kita tambahin tuh variabelnya. Bagasi ditambah transport ditambah kesehatan ditambah paspor. Nah, nih. Kan kita lupa aku udah punya variabel. Ngapain kita tulis lagi ya? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi dalam kurung bagasi, transport, kesehatan, paspor kalian jumlahkan lalu nanti dikalikan sama orang. Jumlah orang. Itu ini untuk nomor 6. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa semuanya? Bagasi, Ya, bagasi tambah transport, tambah kesehatan, tambah paspor. transport, tambah kesehatan,
tambah paspor kali Betul. Gimana kira-kira? kali orang. Udah. Yang lain bisa? Nomor istri punya saya nggak bisa. Nomor Handaru. saya yang Oh nomor iya, 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 5 bisa, nggak bisa, bisa. bisa. Oke. Rahasia yang mana? Rahasia? Nomor 5 saya nggak bisa di input. Oh, saya Nomor nggak bisa. 5. Nomor 6. Saya nggak bisa nomor 6. Oke, Udah ya, Pak. Handaru. Ntar ya, rahasia dulu ya. Rahasia nomor 5. Oke, rahasia. Rahasia, rahasia, rahasia. Nah, rahasia. Ini bukan dewasa rahasia. Kok ini dewasa? Total, ini total. Eh, bentar. Iya, nomor 5. Ini kan total ya. Ya kan? Pilih, ih babi. Coba ganti total, bisa nggak? Nggak bisa. Udah. Nih, jawabannya kayak gini nih. Lihat yang ini tuh. Ini aku kirimin ke kamu aja deh. Ya. Nah, tuh. Oh, nomor 5. Rahasia. Oke, sebentar. Tadi siapa? Handaru ya? Kak, tadi Handaru ya? Kenapa, Ainun? yang nomor 9 yang di nomor 6 salah. Yang print. Oke. Sabar, sabar, sabar. Oke, Handaru. Harga dari asuransi. Nah, Handaru tau nggak salahnya di mana? Tidak. Kamu kurang ini doang. Apa? Kurang apa namanya? Nih, titik dua. Titik dua di sini. Oh, kamu petik dua doang. Iya. Coba, Ah, iya. bener nggak? Ya, ya, saya benar saya. Ya, Oke. Oke, Aldi. Aldi mana Aldi? Aldi apa yang nggak bisa Aldi? Coba aku lihat. Kakak, Tadi dulu Ainun. Aldi salah yang mana ya? Ini udah bener Aldi. Oh, ada yang salah nih. Aldi, lihat harga. Harga hanya besar Aldi. Oke, Aldi. Kalian salahnya minor-minor semua ya. Ya, perhatikan tuh, haknya hak besar. Tuh, haknya hak besar Aldi. Oke, itu buat Aldi. Ajeng, Ajeng masih salah ya? Coba masih Ajeng. salah, Kak. Oke. Ajeng salahnya itu di... Bentar. Hmm, apa yang salah ya? Bagasi plus transport plus paspor. Harga dari Nah, Ajeng, ini asuransi bukan ansuransi. Nggak pakai N. Kalian sering tipu ya? Ya, itu doang yang salah ya. Nggak pakai N. Asuransi bukan ansuransi. Udah deh. Ya, emang jangan sampai tipu ya. Kalau tipu pasti salah dia. Masih belum. Oh, masih belum. Wait, 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 wait. Coba aku cek dulu. Kenapa Alfat? Bentar ya, Alfat ya. Coba. Oh iya, belum ya. Harga asuransi. Harga dari asuransi titik dua koma total. Keluarganya mana? Nggak ada keluarganya. Anjing. Ini keluarga nih. Tuh. Iya, keluarganya lupa ketinggalan. Kenapa Alfat mau nanya apa? Ah, nggak bisa. Yang mana Alfat? Alfat yang mana? Itu bisa Alfat nomor 6?
Yang mana yang nggak bisa? Nomor 7. Nomor 7. Yang nomor 6 udah selesai belum? Coba Alfa share screen. Ainun kok belum Ainun? Nomor 6. Hmm, salah. Astaga. Makan mulu. Salah, Kak. Salah. Share screen deh semuanya deh. Alfa share screen coba. Ainun share screen coba. Habis ini kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Karena kalau yang tanda bintang itu buat PR sebenarnya. Buat tugas kalian. Oh ya benar. Oke, aku ke Alfat dulu ya. Coba. Oke, Alfat. Ini sama dengannya mana Alfat? Sama dengan. Ayo, total sama dengan. Nih, total ini. Lihat dulu, sabar. Ini, koma, spasi total. Oke, dah, play. Dah. Ainun yang mana Ainun? Nomor 6. Ya, Allahu nomor Akbar, 6. Ainun parah. Nih, Ainun. Ini kenapa ada petik di sini? Oh iya ya. Nah, ayo teliti. Udah coba play. Ayo please. Astagfirullahaladzim ini. Ayo lebih teliti lagi ya guys. Karena kalian udah bagus nih, tapi kurang teliti aja sih sebenarnya. Oke, terakhir nomor 7 nih. Baru habis itu kita lanjut ke input ya. Kita belajar input. Variabel kita udahin dulu. Oke, di sini dia itu minta harga perjalanan menit akhir dan jawaban. Berarti kita bikin dulu print. Print, tulis dulu harga perjalanan menit Ya, ya. akhir titik dua koma. Nah, oke, kita baca dulu nih. Di bawah sini ada tulisan lagi guys, tuh ada tips. Tidak tahu cara menghitung agar setelah terjadi pengurangan katanya. Misalkan perjalanan seharga 100 koin, bla 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 bla. Ya, begitulah guys. Dah. Nih, kita ngomongin diskon. Terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit sampai akhir itu adalah perjalanan dengan diskon 35%. Oke. Klien ingin membeli perjalanan menit ke akhir ke lautan sebelum diskon. Harganya 56.720. Nah, berarti harga awalnya itu berapa teman-teman? Harga awalnya adalah 56.720 ya. Kita tulis 56.720 harga awalnya. Nah, harga baru berarti harga setelah diskon. Bener nggak? Bener ya? Ya udah. Nah, di sini kalian perhatikan deh. Untuk menghitung harga diskon, ya, untuk menghitung harga diskon itu ada dua cara nih. Lihat di sini. Yang pertama bisa harga diskon tadi berapa? 35%. Nih, yang pertama 35% sama dengan berapa desimalnya? 35% desimalnya berapa? 0,35. 0, ayo 35 per 100. Koma 0,35. Nah, oke, hasilnya adalah 0,35. Nah, lalu mana sih? 0,35. Nah, cara pertama, kalau kalian mau menghitung langsung diskonnya, syaratnya adalah berarti gini, harga, nah, harga dikurangin harga, lihat yang pertama, dikali sama 0,35. Ini yang pertama, cara yang pertama, kayak gitu.
Jadi harga dikurangin harga dikali 0,35. Ini untuk yang pertama, cara pertama. Cara yang kedua adalah kalian kurangin dulu. Persentase itu adalah 100%. 100% dikurangin 35 berapa teman-teman? Hah? Ya, persentase kan aslinya 100% ya. Hmm, Nah, 100% dikurangin 35% berapa hasilnya? 65 ya. Betul, 65%. Ya, 65. 65% desimal berapa? Hmm, 60% desimalnya? 60%. Ya. 0,6,0 Oke, ayo. 1, 2, 2. 0,6. 0,65. Iya, berarti harga, langsung aja, harga dikali Harga. 0,65. Oh, Udah, panggil tuh harga barunya. harga dikali Nah, gitu ya. Paham? dikali 0 Jadi titik cara hitung persentase kayak gitu. Misalkan di sini adalah 35% diskonnya, maka persentase utama adalah 100% dikurangin 35%. Hasilnya adalah 65%. Ini masukin ke sini, dijadiin desimal. Seperti itu. Ada Katanya pertanyaan nggak? nomor 6 belum bisa. Nomor 6 belum bisa. Oke. Oke, bentar. Nomor 6. Nomor 6, bentar. Nomor 6 itu apa yang salah? Asuransi. Ini lihat deh harganya. Harga itu hanya besar. Rasya. Kamu hanya kecil tuh. Ya kan? Hanya besar ya harga. Itu doang kok yang salah. Oke, gimana teman-teman yang tadi? Apakah sudah berhasil? Nomor 7. Misalnya nomor 7 saya nggak bisa. Nomor 7, oke. Apa Nah, yang ini nomor belum 7 kamu saya bikin? belum kamu panggil atuh. Panggil dulu. Harga barunya mana? Oh, harga barunya. Oke. Iya, belum dipanggil tuh. Panggil dulu harga baru. Ada lagi yang belum bisa? Hopol, Hopol belum bisa. Kenapa Hopol? Coba aku lihat. Nah, Hopol. Ini kelebihan nih, tanda kurungnya. Ya, Hopol ya. Tanda kurungnya kelebihan. Terus apa nih yang salah? Udah itu dong. Gitu ya, Hopol ya. Sama ini Hopol. Ini bukan koma, tapi titik. 0,65. Ayo. Ya, Hopol ya. Karena koma itu nggak bisa dibaca sama komputer sebagai desimal. Gitu ya, Hopol ya. Bisa? Bisa ya? Oke. Kepencet. Oke, dah. Oke, teman-teman kita lanjut lagi. Kita balik dulu nih. Kok kembali balik ke sini? Oke, setelah itu kita lanjut dulu untuk menghemat waktu ya. Perusahaan travel. Kita lanjut kemana ya? Oh, ini ada input ya. Kita lanjut di nomor yang ini, yang bintang ini teman-teman. Oh, nomor 7 masih belum. Coba aku lihat punya. Coba di share screen dong nomor 7. Aldi. Aldi, silakan. Yang belum bisa nomor 7 share screen aja. Kakak bantuin. Waduh, waduh, waduh. Apa ini guys? Apakah ada yang salah?
Ah, ini nggak pakai koma tuh. Nggak usah pakai koma ya. Udah gitu aja. Udah nggak usah, jangan pakai titik, jangan pakai titik. Jangan pakai titik. Karena titik kan koma. Nah, dah. Oke, mantap. Ada lagi yang belum bisa? Kita lanjut lagi ke tanda bintang ya. Nih, terakhir materi terakhir adalah input. Kita lanjut ke tanda bintang nih, yang samping nomor 4 nih. Nah, kita kerjain yang ini dulu, teman-teman. Oke. Oke. Ya, kenapa? Boleh ke Ada apa? toilet gak? Oh iya, boleh, boleh. Jangan ditahan. Nanti ngompol. Iya, ya kan benar. Boleh tahan, ntar ngompol. Ayo nggak usah Iya ketawa-tawa nih. sih, bener. Ya Tapi udah. kata-katanya ya. Ya kan emang kayak gitu. Oke, lanjut nih. Ya. Yang bintang ya, nomor 1. Yang tadi ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang masih belum bisa nggak yang tadi? Aman ya? Aman. Oke. Nah, di nomor 1 kalian baca di sini. Tandai pernyataan yang benar. Apakah fungsi integer digunakan untuk mengubah menjadi data tipe bilangan bulat? Benar nggak kira-kira? Hmm, bisa? Bisa. Oke. Oh, Terus, data di variabel bisa memiliki tipe berbeda nggak? bisa. Bisa-bisa aja. Alasannya Enggak, kenapa bisa? enggak, Bisa. Nggak bisa nggak? enggak. Jangan ragu, jangan ragu dong. Bisa dapat Ya. lebih data dia. Bentar-bentar. Iya bisa. Oke, bisa ya. Tuh, ini aku yang mana ya? Bentar deh. Sebentar. Ini tuh yang ini kan variabel ya? Oke. Aku takutnya salah-salah soal. Oke, bener ya tadi ya. Yang fungsi integer ya. Bentar deh, Lanzo. bentar-bentar. Sebentar. Ini aku yang mana sih tadi? Oh, yang ini. Oke. Terus data di variabel bisa memiliki tipe berbeda. Kira-kira benar nggak? Benar. Benar lah ya. Karena data variabel kan emang bebas ya. Mau pakai string ke integer atau float kan bebas. Output dari fungsi input hanya bisa sebagai angka. Benar nggak kira-kira? Tidak. Tidak dong. Karena input itu bisa apa aja. Nggak cuma angka doang. Terakhir, untuk menciptakan variabel, kamu harus memberi nama original dan mengassign nilai pertama. Benar nggak kira-kira? Benar. Benar. Yakin? Ya kan? Ya, benar ya. Jadi jawabannya ada 3, teman-teman, untuk yang nomor 1. Oke, kalian bisa answer dulu. Nah, ya. Nah, ini nih. Oke, silakan diketik dulu, teman-teman, seperti tadi ya. Baru kita Stop lanjut ke nomor tadi 4. apa ya? Oh iya, tadi Aldi ya. Ah, ini di jawabannya di yang nomor 1 di. Aduh, aku jadi pengen ke toilet deh. Aku ke toilet dulu ya. Bentar ya. Hmm. Oh.
Oke, lanjut lagi yuk. Ke nomor 4 ya. Sudah di nomor 4 teman-teman? Nomor 4. Ya sudah. Saya langsung sampai nomor Oke. 4. Oh ya, Mister, Coba. saya sekalian makan ya. Iya, makan-makan aja nggak apa-apa. It's okay. Makan nasi kan, jangan makan batu ya. Nah, ini nggak usah ketawa ini. Bravo, tahu aja kok. Ya udah. Oke, di nomor 4 mana tadi? 4. 4 mana? Lu hilang. Nah, nomor 4. Oke, di nomor 4 kita bahas dulu ya. Nah, di sini kita belajar input. Jadi kita bisa memasukkan sebuah inputan atau sebuah apapun itu yang mau teks, mau angka atau yang lain-lain. Nah, kira-kira kita play. Nah, kita lihat dulu nih. Ini bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik. Tetapi baris kedua ada yang salah. Kira-kira apa tuh salahnya, guys? Apa yang salah di baris kedua? Ada yang tahu? Baris kedua. Iya, apa yang salah di sini? Oh, saya. Oh, saya Oh, ini saya salah. Ayo, kekurangan tanda petik satu gitu loh sih. salah. Salah kamu. Apa yang benar? Ya, benar ya. Sebenarnya benar kok. Mister, Jadi, saya salah kos. oh, salah course. Ya, jadi nama keluarga, input, nama pertama ini benar ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua, nama keluarga, nama keluarga. Masa ada nama keluarga lagi, guys? Ya, salah ya. Masa nama keluarga lagi. Hapus. Nah, jadi kita harus hapus ya. Kita usir dia. Kita pergi. Hapus, hapus, hapus. Nah, oke, nama keluarga udah kita hapus. Nah, kira-kira di sini tang- nah, ini nih, berarti kita hapus lagi nih. Ini kan tanggal lahir udah ada ya. Nah, ini kan tanggal doang. Ini kita hapus nih. Iya kan? Tanggal. Nah, iya kita hapus. Indeks kita hapus juga dong berarti. Udah, kayak gini doang. Coba kita play. Kita samain sama jawaban. Namanya adalah cat. Oke, kita tulis cat. Tanggal lahirnya berapa tuh? 15/5/2000. 15.05.05.2000 ya dia. 2000. Jadi cuma dihapus-hapus doang, guys. Nomor pribadi 124.535. Oke, 124.535. 124.535. Oke, checklist. Wah, kenapa nggak bisa? Bentar, bentar. Kayaknya aku salah. Oh, kaknya besar. Ya Allah. Kaknya besar, guys. Nah, cat 15.05. lima belas Kok titik nggak kosong jadi? lima titik 2000. Kenapa nggak jadi? Tahu, 124.535. 124.535. bener-bener kok. Oke. Oh, kok aneh. Nama pertama, tanggal lahir, nomor pribadi. Apa yang salah ya? Apa yang salah? Sebentar deh, aku reload dulu deh. Aku reset dulu bentar. Bisa di reset nggak sih? Hmm, bentar ya, kadang ini suka ada yang aneh nih. Kadang ininya ngaco. Bentar ya. Oke, 15.05.
15.05.2000. Nomor pribadi 124.535. Apa yang salah ya? Apa yang salah kira-kira? Hmm. Ini bener kan ya? Cat 15.05.2000. Klien dimasukkan ke dalam database. Kalian ada yang udah bener belum? Ini Mister bingung deh. 15.05 15.05.2000. Masih 2000 bener kan? 2000. 124.535. 35. Oh alah bener. Oh kebak ya. Tadi jawabannya kayak gini ya teman-teman ya. Jawaban buat yang nomor 4 ternyata cuman kita hapus ya inputannya. Ini seharusnya indeks nggak usah deh. Satu, dua, Indeks sama dengan lima, indeks tiga. integer. Nah ini jawabannya ya teman-teman ya. Jawabannya. Ya ini jawabannya. Udah bener nih. Oke. Jadi untuk ininya harus sama kayak di soal tuh. Kalau jaket 15.05 harus sama tuh. Kalau nggak dia nggak mau. Kayak misalnya tadi tuh ada yang salah dia nggak mau dia. Sensitif banget memang. Salah. Ih, kok punyaku nggak bisa? Coba di share screen. Oke. Apa adanya tanpa share screen? Gimana teman-teman? Udah bisa Nggak atau bisa, masih punya belum? saya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Ini kan udah nih. Oh banyak yang nggak Eh, bisa ya. Coba deh. Alif. Ini aku juga Semua bingung udah nih. nih. Kenapa nih? Ainun. Semua Kalau udah kan? coba di share screen deh. Aku lihat dulu deh. Ainun. Semua udah nggak? Coba checklist coba. K-nya besar nih. Coba checklist dulu checklist. Nah ini K-nya besar. Cat. K-nya besar dia. Iya kan? Iya K-nya besar. Coba. Bisa nggak? Kalau Handaru coba aku lihat. Handaru. Nggak bisa. 124.535. Di checklist nggak bisa juga ya Handaru ya. Enter coba enter. Enter. Checklist. Ya, please. Tuh, nggak bisa. Wadaw, apa ini? Ini emang tadi emang rada aneh sih dia ngebug gitu loh. Coba aku kirimin deh ininya Hmm? ke kalian. Dia emang rada ngebug guys. Coba nih pakai punya Mister ya yang udah pasti bisa nih. Karena kayak Oke. gitu dia terlalu sensitif banget. Coba lihat tuh. Mister udah kirimin. Coba kalian pakai punya Mister deh.
Coba pakai punya Mister gimana kalian? Masih nggak bisa. Itu nggak bisa. Nah, ini lucu banget nih emang. Aneh. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Itu udah dari punya Mister ya. Cat 15 titik. Waduh. Ah, Oh, Ini coba agak saya aneh kayak, sih. oh, coba saya lihat juga. Oh iya iya coba-coba. Pakai punya Mister terus. nggak bisa. eh Sebenarnya di sininya nih dia kayak minta gitu. Ini kan harusnya kan cat ya. Ini kan cat. Tanya besar. Tanggal lahir 15.05 ya. Titik 2000. 124535 checklist. Nah, kayaknya nggak harus di checklist nggak sih? Apa di play dulu kali ya? Oh, masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Bentar deh. Ini kayaknya ngebug dari sana aja deh. Soalnya emang benar-benar sensitif banget dia itu. Itu. Ya, Aldi, Tadi aku kenapa? pakai punya Mister bisa. Bisa. Nah, ini yang lain nggak bisa nih aneh. Tadi mana sih? Satu, dua, empat. Apa nama keluarga? Tadi ini yang mana sih? Bentar, 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 bentar. Itu yang empat mungkin. Mungkin. Bentar, bentar. Perhitungan. Iya kan, ini kan perusahaan travel. Aku tadi nomor berapa sih guys? Perusahaan travel kan? Ini apa mengoptimalkan? Perusahaan travel, tugas-tugas. Oh, tugas-tugas tambahan tadi ya, Mister ya? Wah, iya. Oh, oke. Oh iya deh, yang tanda bintang ya. Hmm, Akan itu kita Sebentar deh. Aduh, aku jadi puyeng. sama dari cermin kayak Oke, 15 titik 05 titik 2000. 124535. Aduh, kayaknya kayaknya dia ngebug deh. nggak Pakai punya bisa. Mister aja nggak bisa ya. Iya. Oke deh, nggak usah yang ini deh. Kalau gitu dia ngebug. Yang nomor 4 aja deh teman-teman kita kerjain. Yang ini aja dulu. Kita kerjain dulu bentar. Jadi pakai nggak tahu tuh, aku nggak tahu kenapa. Dari ininya deh sistemnya deh terlalu ini. Iya. Oke teman-teman. Nah, ini yang di nomor 4 aja kita kerjakan dulu deh kalau gitu ya. Oh, oh, saya nomor 4 sampai nomor 4. Oh, udah sampai nomor 4. Jadi teman-teman boleh kita agak cepet ya. Kerjain dulu yang ini. Aku ngebahas bentar aja deh. Karena waktunya udah habis sebenarnya. Iya.
Oke, nomor 4. Ini ya. Aku kasih bonus nih buat kalian kerjain dulu. Sembari aku bahas dulu deh. Aku bahas satu soal aja deh ya, biar kalian ada bayangan tentang input. Harusnya itu bisa. Tadi Aldi bisa, tapi nggak tahu nih ngebug kayaknya tuh masalah itu. Karena sistemnya ini emang agak tricky juga sih, agak terlalu tricky gitu. Oke, ini ya nomor 4 ya, aku kasih ini ya. Udah yang ini? Dah. Oke, kalian boleh lanjut dulu. Hah? Ya, lanjutin dulu. Yang nomor ini udah kan? Udah. Itu Udah, itu aku udah dari tadi. udah ya. Nomor 2 diketik Udah, dulu Udah. teman-teman. Udah. udah aku udah. Aiden udah yang lain belum? Coba yang lain, Rasya, Zanet, Hopol. Oke, nah aku akan bahas di nomor 4 dulu deh. Nah, di nomor 4 kalau kita play, dia tuh bisa. Nih aku relock dulu deh. Bentuknya kayak gini gak sih? Bentar dulu. Aku kadang suka puyeng deh. Sebentar, variabel. Aku buka dulu. Ah, awalnya kan kayak gini. Kalau kita play, dia nggak bisa. Kenapa? Karena kalian harus masukin tulisan inputnya dulu di sini. Ya. Jadi kalian ketik dulu input, lalu kalian tambahkan string di sini. Nah, tuh kayak gini ya. Makanya dia gagal tadi. Ini juga sama, kalian tambahkan input, lalu tambahkan string. Ini juga sama input, terus nanti kalian tambahkan string. Nah, udah tinggal kalian ikutnya itu Peterson, ya, Peterson. Negaranya adalah negara Swiss. Musimnya adalah musim semi ya. Dan terakhir, oh udah sampai sini dong. Wah, dia kok kayak gitu lagi ya. Peterson. Oke. Swiss musim semi. Oke, nama keluarga Peterson, Swiss musim semi. Nah, ini nih, pas di checklist kenapa nggak bisa terus ya? Karena suka ngebug loh. Ke kamar mandi ya, Mister. Iya, boleh, boleh. Oke.
Nggak bisa dong. Apa ya? Nggak bisa ya ini ya? Ya, Aldi, kenapa Di? Tadi Ini katanya input satu salah, tapi kayaknya udah bener. yang mana tuh yang di nomor 4 ini? Ya, oh, udah nih, bisa nih. Ya, aneh ya, kadang suka ngebug gitu. Aku juga. Sebenarnya dia udah benar. Mister juga sebagai manusia juga benar. Cuman dari ininya dia kenapa nggak pengen ini? Nggak pengen benar gitu kan? Wait. Masukkan nama belakang. Peterson. Bener nggak sih tulisannya? P-nya besar kan? P. P-nya besar atau kecil? P. Peterson. Peterson. Oke. Negara. Swiss. Lah, kok aku bisa? Simpson. Oh, jadi di akhir-akhirnya itu harus press enter. Oh, Habis habis wait. musim semi enter, habis itu enter lagi. Oh gitu. Wait. Ya kok untuk saya sih. Oh iya, bener-bener. Enter lagi ya? Ya, Oh iya. Oke, coba teman-teman boleh lakuin kayak Aldi di enter dulu. Berarti tadi yang ini enter dulu dong. Iya nggak sih? iya tadi aku enter juga pakai yang itu. Oh, oke. Berarti harus di enter dulu ya. Oke. Coba. Misal mau ulangin dulu ya. Berarti Punya saya emang nggak harus bisa diantar. nggak bisa. Coba Hadaru share screen deh. Ternyata bisa di enter. Coba di enter. Bisa nggak di enter? Nggak, Kalau di checklist, checklist kayak gitulah. aneh. Bentar ya. Ada yang salah nggak sih dah? Aduh nih dari ininya ya. Algo ininya soalnya. Benar kok nggak ada yang salah ya. Coba lagi. Peterson. Peterson. Terus itu. Swiss. Musim semi. S-nya kecil. Nah Yo, kok bisa? bisa. Kadang kayak gitu. Ya, aneh. Harus berkali-kali. Nih, yang lain aku kirimin ke kalian deh. Nah, itu yang itu ya. Kadang suka aneh. Jadi harus berkali-kali, guys. Aduh, Mister juga bingung tuh. Oke deh, guys. Mungkin karena udah malam kali ya. Mungkin sampai sini aja ya pertemuan kita hari ini ya, teman-teman ya. Udah lewat 12 menit juga. Kasian kalau malaman juga kalian. Oke, mungkin sampai hari ini aja untuk materi kita tentang tadi ada input sama variabel. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalian bisa tanyain aja ke Mister nanti. Silakan. Nanti kita sampai ketemu nanti minggu depan ya. Kemungkinan minggu depan kita bakal libur lesnya karena ada Idul Adha. Cuman Mister kurang tahu juga ya. Tapi kemungkinan besar sih libur. Nanti Mister kabarin lagi di grup. Oke? Oke, thank you hari ini. Selamat malam. Nah, enak kan abis pusing-pusing kalian tidur ya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Oke guys, aku juga ngantuk ini.